Banyak polemik yang terjadi pasca COVID-19 kemarin, terutama di industri kuliner. Bagaimana sih cara The Harvest Group sebagai salah satu cake terbesar di Indonesia menangani hal tersebut? Yuk kita tanya langsung ke CEO The Harvest Group, Bapak Edison Manalu. Halo Pak Edison, ya, halo terima Bisli. kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol nih bareng Media Nawacita Indonesia. Terima kasih juga udah ngasih kesempatan kita nih untuk ada di Harvest yang Ampera ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita boleh nggak sih Pak tahu sedikit sejarah dari Harvest sendiri? Oke, pertama saya yang thank you juga karena Visli udah mampir juga di Harvest Ampera. Kalau ngobrol perihal sejarah Harvestnya, jadi Harvest itu berdiri tahun 2004. Saat itu foundernya adalah salah satu pastry chef di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Nah, kenapa dia kepikiran untuk membuat toko kue gitu ya? Karena si founder ini melihat saat itu kalau orang pengen cari cake yang enak, itu selalu perginya ke hotel. Nah, terus problem yang lain, satu cari ke hotel, kedua harganya itu nggak affordable. Jadi cukup mahal ya saat itu. Nah, kemudian dia berpikir kenapa nggak dia mencoba usaha sendiri, melihat pasar yang begitu demand yang begitu tinggi atas cake. Kemudian dia berpikir ya udahlah kalau gitu dia resign. Jadi beliau resign dari Hotel Bintang 5 tersebut, membuat satu toko kue tepatnya di Senopati waktu itu. Yang pertama ya Pak? Yang pertama, jadi Harvest Senopati. Nah di sana yang membedakan adalah kualitasnya hotel, tapi harganya lebih affordable. Nah di situ berkembang satu toko, kemudian sangat rame menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Oh ini cake-nya kok mutunya luar biasa sekali, terus harganya juga jauh lebih kompetitif dibanding hotel. Lebih terjangkau mungkin ya Pak? Ya, lebih terjangkau. Jadi akhirnya bukalah cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2017, itu yang tadinya industrinya skala hanya 1-2 toko, berkembang menjadi saat itu mungkin hampir 20 ya. Mungkin tepatnya 22 toko lah di tahun 2017. Berarti proses dari 2002 ya Pak? 2004 ke 2017 baru 22 toko. Baru 22 toko. Kenapa? Mungkin satu, manajemennya kan masih konservatif gitu kan, nggak berpikir skala besar. Kemudian yang kedua juga lebih ke arah mereplika toko cake ini, nggak segampang mereplika toko-toko seperti let's say jualan makanan lain lah. Karena ini ingredient behaviornya sangat spesifik, sangat berbeda. Dan pada saat itu prosesnya juga masing-masing produksinya di toko per toko. Gitu. Berarti langsung dibikin pas ada pesanan ya Pak? Pas ada pesanan. Jadi Visli bisa bayangin 22 toko, bener-bener ada 22 pastry chef yang membuat kue itulah kayak gitu. Ada central kitchennya nggak? Ada. Cuman fungsinya hanya sebagai, mungkin boleh saya bilang premix. Jadi nyampur bahan-bahan, ya bahan kuenya dicampur, kemudian dikirimlah ke toko-toko. Di toko masih ada proses pengolahan. Jadi let's say satu resipi mereka harus nyampur 10 telur. Yang ngontrol 10 telur siapa? Kalau masuk 8, quality controlnya 2 kita nggak dimasukkan seperti apa. Jadi QC-nya itu menjadi challenge tersendiri. Akibatnya standar dari cake tersebut nggak sama. Satu toko mungkin pas, toko yang lain kebanyakan coklat, toko yang ini kurang manis. Nggak seimbang. Jadi itu menjadi satu challenge tersendiri. Itu pada tahun 2017. 2018 masuklah salah satu private equity mengakuisisi company ini. Jadi secara majority saham dari Harvest ini, saya sebutnya Harvest Group lah ya, dimiliki oleh
majority oleh PE yang baru, kemudian sisanya minority masih ada sahamnya founder di dalamnya. Jadi kurang lebih itu perjalanannya aja dari 2004, kemudian 2017 diakuisisi oleh private equity, dan sampai dengan sekarang. Nah, kurang lebih itu. Berarti Bapak mulai handle as CEO itu di tahun berapa, Pak? Nah, saya bergabung di Harvest Group ini tahun 2019. Sebelumnya saya banyak malang melintang di retail business industry. Jadi name it kayak mungkin Wisli pernah dengar Hero Group. Tahu, Pak. Nah, itu masa kecil saya. Masa kecil ya. Ada Hero Group, kemudian ada Carrefour. Kemudian ada dulu La Continong namanya Kontinen di daerah, salah satu daerah Kuningan di Jakarta. Dan terakhir saya menjabat CEO di PT Hero Supermarket TBK. Saat itu. Jadi pengalaman retail saya juga cukup banyak lah di rentang waktu itu. Kemudian saya pindah menjadi CEO di salah satu company TBK juga, jadi public company namanya Cardic Aero Services. Jadi dia menanganin hal-hal yang berhubungan dengan pesawat, dari ticketing, kemudian line maintenance, kemudian ada lounge, sampai perawatan pesawat, dan juga airline catering. Jadi saya memimpin sebagai CEO di food industry-nya yang melayani airline catering. Saat itu ada 22 airline kita layani. Jadi sebelum bergabung di sini memang ada pengalaman di retail dan F&B. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya bisa mau ke toko cake? Banting setirnya kan jauh banget. Beda soalnya. Beda. Pak. Nah, mungkin orang awam melihatnya, oh ini industrinya beda. Padahal sebenarnya kalau definisi retail bisnis itu adalah kalau orang udah mengoperasikan lebih dari satu cabang, 2-3 cabang, itu mereka tidak mengoperasikan toko itu sendiri menjual barang apa, tetapi mengoperasikan retail bisnis. Jadi ada retail management di dalam. Makanya saya tertarik, kemudian saya bergabung, dan 2019 saya resmi menjadi CEO di Harvest Group. Yang saya tahu ya Pak, The Harvest ini cukup top of mind sama saya. Jadi di Bekasi kalau orang mau cari kue ulang tahun pasti Harvest Cake. Ada momen di mana di tahun-tahun 2000, di bawah 2018 itu sempat redup kan nama Harvest sendiri. Ada komparasi dengan brand-brand lain yang serupa. Nah, sekarang udah mulai naik lagi nih. Bahkan yang saya tahu waktu COVID di cabang yang daerah rumah saya itu malah bangun renovasi tempat. Nah, ini bagaimana maksudnya Bapak sebagai CEO menangani kasus-kasus pada rentan waktu tersebut? Mungkin gini, saya selalu percaya di beberapa perusahaan yang saya pindah-pindah, memimpin, bahkan sempat dipimpin juga, itu tim itu adalah segalanya. Jadi kalau kita bicara perusahaan, ngomongin infrastruktur gampang. Orang mau bangun gedung yang bagus, yang keren bisa. Orang mau punya sistem software yang canggih bisa. Tapi permasalahannya adalah, adakah orang yang atau timnya yang mengawaki perusahaan itu benar-benar bekerja dengan hati nurani. Artinya penting, kenapa? Karena kalau orang bekerja dengan hati nurani berarti kan dia kerja sepenuh hati. Nah, itu dulu yang coba saya create pada saat saya join dengan company ini. Jadi di sana kita benar-benar mencoba memperbaiki sistemnya dulu. Jadi sistem berarti kan ada orang. Jadi struktur organisasi itu kita benar-benar kita lihat. Jadi kita lakukan asesmen. Kemudian kita juga melakukan plotting orang, right person in the right place. Jadi benar-benar kita assess orang ini cocoknya di mana. Kalau memang cocok di posisi itu ya kita pertahankan, kita kembangkan. Tapi kalau enggak, kita coba pindah sepanjang dia mau. Kemudian dari struktur organisasi kita juga buat namanya sistem KPI sama PA. Kenapa KPI perlu? Karena biasanya karyawan itu di satu perusahaan merasa tidak diperlakukan adil karena tidak ada komponen atau measurement untuk mengukur parameternya. Makanya saya buat key performance indicator. Jadi semua orang posisi apapun dia punya KPI yang harus dicapai. Jadi nggak ada nanti sistemnya, oh kamu saya promosi karena saya suka, nggak ada. Jadi karena ya dia deliver nggak KPI-nya.
Nah, KPI itu bisa ada shared KPI karena ada yang hasil capaian berkat kerjasama tim, ada juga yang single KPI. Iya. Nah, pertanyaannya, behavior perlu dicek nggak? Sangat perlu. Iya. Jadi mungkin dia bisa mencapai apa KPI yang diberikan, tapi hubungan kerjasama dengan tim seperti apa? Karena kami selalu percaya nggak ada yang namanya Superman. Betul. Nggak ada orang bilang CEO-nya hebat, nggak ada. Nggak ada orang direkturnya ini hebat, nggak. Yang ada adalah super team. Superman nggak ada, super departemen juga nggak ada. Jadi ada yang namanya personal appraisal. Itu 360. Jadi setiap posisi dinilai oleh atasan, peers, sama bawahan. Iya. Jadi kalau orangnya pinter gitu, tapi menghargai orang lain nggak bisa, akan kelihatan di scoring itu. Jadi itu yang kita bentuk budaya itu. Jadi orang transparan, terukur, dan ada satu capaian yang jelas targetnya itu. Nah itu kemudian dari sisi manusia ya, dari struktur organisasi kita udah rubah. Terus yang membuat company bisa berjalan selaras itu apa? Pasti etika budaya. Nah saya selalu berpesan kepada teman-teman dari level bawah sampai direksi itu, saya selalu ngomong ke mereka, kita ini sebelum bisa memimpin orang lain pasti memimpin diri sendiri. Nah menjadi pemimpin itu syaratnya 3. Tegas dalam berprinsip. Jadi kalau hal-hal prinsip tegas, nggak boleh dinegosiasikan. Kemudian yang kedua itu luwes dalam bertindak. Jadi fleksibel. Tujuannya nggak boleh dirubah, tapi cara mencapai tujuan itu tadi itu yang lebih fleksibel. Terus ketiga harus selalu bijak dalam mengambil keputusan. Mungkin bijak menurut saya belum tentu bijak menurut Visly. Jadi saya kunci lagi, bijak itu sepanjang dia deliver 3 nilai-nilai ini. Nggak boleh 1 dari 3 atau 2 dari 3. Harus 3 dari 3. Pertama itu adalah sepanjang baik untuk customer, jadi best for the customer. Kemudian kedua, simple for the team to execute. Jadi mudah dikerjakan oleh tim di lapangan. Dan ketiga, saving for the company. Jadi kalau 3-3-nya ini ke deliver, yaitu baru namanya bijak. Ya karena saling melengkapi kan. Bener, itu kebutuhan-kebutuhannya. Nah dengan adanya satu kesatuan budaya kerja, etika, nah itu kita gampang membawa tim ini bergerak. Nah setelah itu saya coba mereview pada saat itu ya, sebelum pandemi ini malah 2019 bulan Februari Maret saya tutup toko-toko yang ada di mall. Kenapa gitu kan, orang pada saat itu belum ada pandemi sebenarnya. Saya orang yang paling concern dengan capaian bottom line, artinya profit, EBITDA, sangat concern. Kalau toko itu udah cash flow-nya aja negatif, tidak bisa menghidupi toko itu sendiri, ngapain dipertahankan? Mendingan kita relokasi atau kita pikir strategi lain. Jadi saya tutup sekitar 9 toko waktu itu. Akhirnya move ke yang tempat offline, jadi yang ke di luar mall. Standalone lah kita sebutnya, di luar mall. Nah itu langkah selanjutnya. Terus langkah yang lain yang tadi saya bilang ke Visly, musuh utama dari industri makanan itu adalah waste. Banyak banget pasti Pak. Banyak banget. Shelf life kayak setahu saya ini kalau cake gini tuh sehari sampai 2 hari doang. Iya. Itu maksimum 1 hari 2 hari. Itu sudah harus buang. Bisa dibayangkan saat itu berapa yang namanya shrinkage kita. Itu musuh utamanya di industri ini. Terus musuh yang lainnya adalah saya sebutnya shrinkage management atau inventory management. Itu bagaimana kita bisa menyiapkan produk yang memang tingkat lakunya itu at least 90%. Kan nggak gampang. Betul. Jadi harus punya sistem yang kuat. Proyeksinya juga. Ya, ada proyeksinya, kemudian histori penjualan dari periode ke periode. Nah, itu makanya kita coba membuat satu central production. Kami punya central production di Sentul. Jadi kalau yang tadinya hanya mengirim premix, sekarang nggak, semuanya diproduksi di sana. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya ada kebijakan juga dari sistem cara kerja yang dibenahi ya Pak. Jadi misalkan yang harusnya mungkin baru dibuat dalam, tadi kan Bapak sampaikan dalam outlet-outlet tertentu baru dibuat barengan, ini dibikin dari satu sentral terus disebar gitu ya. Nah sebagai hasilnya adalah semua kan standar. Kok tadi ini buat sendiri,
satu komplain kebanyakan gula, satu coklat. Sekarang udah standar. Udah sesuai. Semuanya sama, SOP-nya sama, bisnis proses sama. Terus kemudian juga boleh dibilang food safety itu terkontrol. Iya. Ya. Dan kita yang paling utama adalah di sisi labor cost, kita menjadi hemat. Betul. Karena kalau bayangin 22 toko gitu ya, harus ada 22 pastry chef. Sekarang nggak perlu. Sekarang paling hanya ada di Sentul, tim di pusat ya Central aja. Production Facility itu. Dan kita sekarang boleh dibilang hampir 90% komponen itu diproduksi di Sentul, dikirim dalam bentuk frozen. Jadi umurnya cukup panjang. Dan baru dikirim ke toko-toko untuk dibuat. Nah, garnishing itu semuanya ada di toko. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau yang boleh saya simpulkan adalah perubahan sistem, penghematan waktu, terus habis itu sama bagian Bapak refreshment juga tempat-tempatnya ya. Benar. Kasih nuansa-nuansa baru. Nah, saya kan taunya Harvest itu cuma jualan cake. Dan sekarang nih di depan saya ada minuman. Terus cake-nya juga bukan kayak dulu kan sebatas kayak kue ulang tahun tok gitu ya. Tapi sekarang kayak variasinya lebih banyak, Pak. Apakah sebenarnya memang ada juga variasi-variasi yang lain yang Bapak buat setelah kepemimpinan Bapak di CEO Harvest Group? Jadi ada. Jadi kalau boleh dibilang tadi cerita masa pandemi kenapa kita bisa survive. Salah satunya tadi yang saya sampaikan ke Visly, itu juga salah satunya juga adanya inovasi juga. Jadi kalau yang boleh dibilang berdiri tahun 2004, pelanggan setianya taruhlah pada saat 2004 umur 25-30. Udah tahun 2022 udah berapa tahun? Iya kan? Jadi udah cukup sometimes memperhatikan kayak konsen ke gula, segala macam, pasti umur 50 tahun ke atas. Yang udah konsennya itu. Nah, kita mengakomodir itu menyiapkan healthy series. Nah, ini yang ada di depan ini namanya avocado Genoa. Ini avocado Genoa. Avocado Genoa. Ini gluten free. Oh, gluten free. Ini kita sebutnya high strawberry oatmeal. Bahannya oatmeal, gulanya stevia. Jadi aman, nggak guilty feeling makan ini. Terus sama yang ini vegetarian. Vegetarian cake. Nah, supaya nanti kadang-kadang gini, orang bilang kan, cake sehat itu nggak enak. Cobain aja, terus cobain. Ini saya izin coba ya, Pak? Silakan. Saya sembari minum. Silakan. Saya haus ngomong terus nih. Kalau yang ini juga variasi kopinya ya, Pak, yang sekarang ada. Ini salah satu kreasi minuman yang baru. Sangat favorit. Kenapa? Karena sensasinya itu ini ada soda, tapi sodanya bukan dari soda yang maksudnya udah finish good soda, kayak botol atau kaleng enggak. Karena ini benar-benar dari air mineral, kemudian kita punya soda maker, water soda maker, jadi fresh benar-benar dari sana. Jadi nggak usah takut efek gassy atau apa ya. Dan uniknya rasanya ada lemon, terus soda tapi yang bikin rasa seger gitu ya. Seger. Sama kopinya yang nggak terlalu nyengat. Jadi kalau penggemar kopi yang setengah-setengah, ini the best. Yang buat asam lambung approve. Asam lambung. Kan biasanya banyak nih sekarang yang banyak yang penderita GERD, asam lambung. Ini saya boleh yang paling favorit mana? Ini atau yang ini, Pak, menurut Bapak? Silakan. Kalau menurut saya, kalau nanya saya, karena saya penggemar zero sugar saya sini. Yang ini ya. Tapi avocado juga keren. Zero sugar, apakah beneran zero? Kita coba ya. Masih manis, Pak? Iya, memang. Karena pakai apa ini, Pak? Stevia. Jadi gulanya bukan gula yang jahat ya? Ya, bukan gula jahat. Sebenarnya Bapak mikir sejauh ini tentang gula, terus sama istilahnya kesehatan dari setiap makanan ini. Apa karena latar belakang Bapak itu concern dengan olahraga atau apa, Pak, sebenarnya, Pak? Sebenarnya bukan hanya kan kontras, Pak. Bapak suka lari nih, suka olahraga banget. Tapi jadi CEO Harvest Cake yang itu cake semua. Ya, kalau saya melihatnya gini, kan tadi kan berdiri tahun 2004, ya kan. Kemudian sekarang 2023 lah, 2022. Udah hampir 19 tahun. 19 tahun. Sedangkan target marketnya Harvest itu kan middle.
middle up. Orang yang bisa effort saat itu 2004, mungkin kalau ngomongin profesi mungkin udah supervisor atau assistant manager gitu ya, yang umurnya mungkin let's say 25-30 lah. 30 plus 19 20 tahun, udah 50 tahun. Mereka udah pasti mikir, saya ngindarin manis-manis. Saya nggak mau yang ini, saya nggak mau yang itu. Nah, makanya kita tetap supaya customer loyal ini masih ingat produk kita, kita siapkan healthy series. Gitu. Jadi kalau mau yang real cake eater, mau makan yang memang benar-benar cake, tetap ada. Yang versi mau sehatnya kita juga ada. Jadi ada less sugar, ada sugar free, kemudian ada gluten free, sama vegetarian. Itu kita ada. Oke, berarti kan salah satu tadi selain inovasi dari karyawan, inovasi dari segi bisnisnya, nah inovasi dari produk nih Pak. Tadi kan ini cake, terus habis itu cake yang sebelumnya. Sekarang ada inovasi apa lagi sih Pak dari Harvest Cake ini? Ya sebenarnya kita itu orang kan taunya Harvest cuman ada cake gitu ya. Kita sebenarnya ada 8 produk kategori. Kita ada cake ya, masih salah satu kontribusi terbesar kami. Kemudian nomor 2 kita ada bread, kita ada roti, ada pastry. Ya, kemudian kita ada yang namanya hampers atau gifting. Jadi kalau biasanya visually lebaran atau Natal atau season tertentu ya, atau even non season lah, ada bayi baru lahiran bayi atau lulus sekolah, itu kita siapkan hamper. Udah jadi habit soalnya. Jadi habit untuk gifting kan orang-orang kita. Terus kemudian kita punya praline. Jadi praline kita itu nanti mesti coba juga. Itu saya boleh bilang boleh diadu lah sama praline. Waduh, kalau kayak gini saya makin penasaran nih Pak. Ya. Terus sama juga ada kita punya makarun. Makarun itu juga sama. Makarun kita itu melted banget. Maksudnya begitu nempel di lidah melted. Itu sama, harus dicoba. Kemudian kita juga punya yang namanya oatmeal. Oatmeal kita itu ada yang biasa fine dining. Mungkin orang hanya bilang, loh kok jualan cake kok sekarang ada makanan makanan main course lah. Ada, kita ada. Iya, saya baru tahu tuh Pak. Ya, kita ada nasi goreng, ada pasta, ada steak. Jadi sudah ada. Apakah memang mau menggeser marketnya mungkin dari yang istilahnya dominannya mungkin cake jadi mau semua target market terpenuhi? Sebenarnya enggak. Kami masih dominan di cake. Cuman kan lifestyle orang itu kalau kita ngomongin sebelum pandemi, kemudian pada saat pandemi sama post pandemi itu benar-benar perubahannya fluktuatif banget. Jadi sebelum pandemi itu penjualan online kita itu hanya 12%. Sisanya offline. Offline itu orang datang ke toko, ngambil, jalan. Terus pada saat pandemi dari 12 langsung berubah angkanya 45%. Itu online. 55 offline. Kemudian setelah pemerintah mengumumkan membebaskan PPKM ya, bulan Juli 2022, mulai online-nya turun, offline-nya mulai naik. Mulai jadi kembali. kita menjawab tantangan itu sama merespon pasar. Ya udah, kenapa nggak kita create menu offline? Jadi kalau orang datang ke toko, kemudian nunggu cake-nya diproses, sembari dia bisa menikmati makanan. Bisa makan yang lain. Iya. Jadi itu yang kita tangkap. Jadi memang kita merespon pasar aja. Tapi kalau core bisnis tetap kita cake. Nah, related to core business nih Pak. Yang saya tahu kan tadi Bapak itu bahkan waktu lagi pandemi tidak memecat karyawannya. Di mana semua instansi perusahaan itu pasti ada penurunan dari sisi karyawan atau mungkin hal-hal yang lain ya Pak. Nah, saya boleh tahu nggak sih sebenarnya bagaimana sebenarnya cara Bapak, karena kan Bapak dari 2018 nih, berarti kan sudah ada hal yang Bapak persiapkan. Itu apa aja sih strategi persiapannya yang Bapak lakukan? Jadi kalau ngomongin strategi, sebenarnya tadi satu adalah kita memperkuat etika budaya kerja struktur organisasi di 3 tempat. 3 tempat itu kita ada di frontliner kita di toko-toko, kemudian ada di saya sebutnya supporting office, bukan head office karena kerjanya head office sebenarnya mensupport teman-teman di lapangan, jadi supporting office. Kemudian sama di pabrik di Sentul. Jadi struktur organisasinya kita kuatkan, budaya kerjanya kita kita perbaiki. Terus yang kemudian yang kedua, membangun sentralisasi, central kitchen production, yang tujuannya tadi menekan shrinkage,
waste, kemudian juga memperkuat standarisasi produk kita karena diproduksi di satu tempat. Kemudian yang ketiga itu kita membuka sarana pembelian online. Awalnya itu cuman kita kerjasama hanya satu provider, Fishly. Terus lama-lama kita pikir ngapain kita membatasi akses konsumen. Nah, jadi kita buka sampai sekarang ada 13 total portfolio yang kita buka. Kemudian yang keempat itu kita memperkuat sistem kita. Jadi kan saya bilang tadi di retail itu yang paling utama adalah bagaimana kita benar-benar menghitung barang itu dari mulai kita order, simpen dan kita jual itu benar-benar harus tepat sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi software kita perbaiki sistemnya, kemudian juga pelaporan. Jadi sekarang itu saya punya sistem, saya bisa ngontrol secara live di toko A yang laku apa, jam berapa, stoknya tinggal berapa. Itu kita sudah ada. Berarti concern di teknologi juga ya, Pak? Selain concern di kemampuan pegawai, berarti harus follow the trend through teknologi. Teknologi, benar, itu sangat benar. Dan kemudian yang terakhir adalah kita selalu berupaya untuk menyesuaikan bisnis kita dengan pasar. Makanya kenapa kalau Fishly lihat model toko yang lama itu kan gelap, banyak black sama gold. Terus kemudian kita coba mengadakan survei FGD, focus group discussion. Kalau kita mau rombak toko itu maunya kayak apa? Jadi keluarlah warna-warna yang kayak begini. Jadi ada rose gold, pink. Karena 78% konsumen kita itu female. Iya, karena yang suka ngasih-ngasih kan biasanya yang mau keluar duit perempuan. yang nyari laki-laki. Maksudnya yang menentukan keluar atau tidaknya perempuan. Cuman untuk supaya juga cowok nggak berasa kecewek-cewekan masuk di sini, makanya saya kasih aksen. Tetap ada sentuhan ada biru mungkin ada dark blue sedikit lah. Ada black, ada dark blue. Jadi kurang lebih itu. Jadi inovasi itulah yang membuat kita siap. Bayangin kalau digital nggak siap, kemudian produksi tidak tersentralisasi, wah kita benar-benar nggak tahu mesti ngapain. Jadi kayak saya bersyukurnya juga karena tidak terlepas dari kuasa Tuhan lah ya. Karena apa? Nggak tahu kalau cerita Nabi Nuh pernah dengar nggak? Tahu. Sebelum ada Bahtera kita udah disiapin kapal besar tuh, Noah Ark gitu kan. Jadi itulah yang terjadi. Jadi begitu pandemi kita lebih dari siap. Jadi kita tumbuh double digit. Kita tidak mem-PHK satu orang pun, nggak ada. Malah kita buka toko banyak. Nah itu. Malah karyawan dapat bonus. Itu benar. Jadi karena kekuatan tadi ya, kekuatan Tuhan, terus kita bekerja kekuatan tim sama ya. Ya udah kita memang persiapkan. Mungkin itulah yang yang terjadi di Harvest Group. Oke, keren Pak. Nah kan setahu saya juga tadi kita sempat ngobrol, katanya Bapak bilang ada mau buka juga namanya yang online itu selain Harvest apa Pak? Cake Pop. Itu salah satu inovasi menunjang COVID kemarin ya Pak? Benar. Jadi pada saat COVID itu kita justru banyak mendapat ide-ide. Kalau orang lain mungkin pasrah gitu ya. Saya bilang ke tim enggak, kita itu tetap berusaha itu harus memegang prinsip saya sebutnya 3A. Satu itu adaptability. Jadi adaptability itu bagaimana cara kita beradaptasi dengan situasi apapun. Kemudian kedua itu agility. Begitu kita beradaptasi, mengeluarkan kreativitas, cepat eksekusinya, jangan pelan. Gitu karena yang saya bilang tadi pergerakan situasi itu nggak menentu di era itu. Terus yang ketiga alignment. Alignment itu apa? Nah, alignment itu benar-benar apa yang kita rencanakan, kita canangkan itu harus semua harus tahu dan terlibat. Baik dari shareholder, stakeholder maupun kita sendiri di karyawan. Jadi mungkin konsep itu yang kita pegang teguh. Makanya pada saat pandemi saya ingat banget 2020 bulan Maret tanggal 2 atau tanggal 3 itu resmi COVID diumumkan masuk Indonesia. April ada peraturan PKM.
Jadi orang kerjanya work from home. Iya. Saya juga sama. Biasa ketemu orang, sekarang cuman lewat online gitu ya. Nah dari sana akhirnya saya berpikir bahwa apa nih kegiatan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Jadi saya pulang, saya ngeliat anak istri di rumah nonton film di depan TV, nangis-nangis, tertawa. Saya bilang ini kayaknya udah halu semua nih. Begitu saya ngeliat, oh mereka nonton drakor, ya kan? Terus saya kepikir ide, apa teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Akhirnya saya kontakin teman-teman di supporting office, yuk kita ketemu lah, kumpul. Saya cuma pengen nanyain sesuatu. Terus kemudian, wah ini ada apa nih? Nah, terus saya nanya sesuatu, kamu gimana kalian kalau work from home itu seberapa setelah meeting online segala macam kalian ngelakuin apa? Iya. Yang satu ngomong baca buku lah, yang satu ngomong inilah. Tapi kebanyakan nonton. Begitu saya nonton, saya tanya nonton apa? Hampir 90% nontonnya drakor. Akhirnya saya tertarik ngeliat, ya udah terpaksa saya nonton drakor. Drakor pertama yang saya tonton itu judulnya Crash Landing on You. Nah dari situ saya ketemu ide, kenapa saya nggak buat produk untuk kalangan milenial dengan memanfaatkan apa ya halunya orang terhadap budaya Korea. Sebutnya kan Hallyu itu. Hallyu itu Korean Wave. Jadi saya ke sana pelajarin, keluarlah produk namanya K-pop. Itu plesetan dari K-pop. Oh jadi iya K-pop K-pop. jadi K-E-I-K. Biar tetap dapat esensi cake-nya ya, Pak. Nah, cake pertama yang saya launching itu ada 2. Pertama itu Cake Landing on You dari drakor Crash Landing on You. Kedua ada lagunya Blackpink, How You Like It. Terus namanya saya kesin How You Like It. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi dan itu cukup booming saat itu. Berarti sebenarnya kalau saya boleh ambil kesimpulan ya Pak, kayaknya menjadi seorang CEO itu mentalnya bukan hanya menjadi seorang mental profesional, tapi harus menjadi eksekutor dan juga meng-create gitu ya Pak. Sebenarnya apalagi sih Pak kalau dari perspektif Bapak sendiri nih selama jadi CEO, mental harus dimiliki? Ya, jadi sebenarnya gini, namanya juga memimpin satu tim ya. Satu udah pasti, as a professional itu kita harus menguasai apa yang kita kerjakan. Terus kedua juga mampu membawa atau membangunkan semangat tim untuk benar-benar ayo kita jadi satu kekuatan energi yang besar. Terus yang ketiga yang paling penting itu adalah jiwa entrepreneur. Harus punya jiwa entrepreneur karena kalau enggak as a profesional ya kita kerjanya ya itu aja sesuai working as usual. Oh ya begini. Kita nggak punya kemampuan untuk berkreasi, kemudian beradaptasi. Nah, itu yang saya pikir harus dimiliki oleh CEO. Dan yang paling penting adaptasi, kreasi itu dari mana? Justru lebih banyak mendengar. Karena sekarang ya generasi kita itu beragam bisnis. Kalau ngomongin tim saya itu banyak yang generasinya mungkin nggak hanya milenial ya. Generasi terakhir Z generasi itu banyak juga. Jadi ya mereka itu kadang-kadang kreativitasnya cepat banget itu inovasi-inovasi yang mereka keluar. Jadi harus juga lebih banyak belajar ke mereka. Gitu. Oke. Keren sih Pak. Nah yang terakhir nih Pak, kan tadi kita udah bahas semua istilahnya achievement Bapak. Nah sebagai pengusaha biasanya itu ada momen kegagalan Pak. Iya Pak. Pernah nggak Pak nih dalam perjalanan Bapak mengalami sebuah kegagalan dan how you maintain your failure? Ada, karena kalau boleh dibilang kan banyak ngomong kegagalan itu sukses yang tertunda atau apa. Saya lebih menganggap semua itu berproses. Saya selalu percaya itu jangan enjoy the destination, tapi enjoying the process. Jadi proses itu mau gagal, sukses itu kan definisi. Cuma tergantung bagaimana kita menyikapi. Pernah nggak? Pernah pasti gitu kan. Definisi gagal menurut saya bisa tidak terdelivery apa yang kita mau capai gitu, atau bisa terdeliver cuman nggak sesuai targetnya, kan macam-macam. Cuma bagi kita itu lebih kepada introspeksi. Kenapa sih kemarin kok gitu? Karena kalau nggak ada kasus itu, kita nggak belajar. Kita tahu bahwa ini gagal karena ada sukses kan.
Atau kita tahu ada sukses karena ada gagal. Iya. Jadi nggak mungkin itu part itu. Jadi saya selalu percaya juga yang namanya harmonisasi yin and yang itu pasti ada. Tinggal kalau menurut saya nggak usah terlalu berlarut-larut dipikirin. Stres mau buat apa? Gitu. Sejak dari awal kita lahir sampai gede pasti ngalamin stres kok. Tapi adian kita bisa survive. Betul. Jadi ngapain gitu memikirkan hal-hal meratapi gagal atau enggak, justru menurut saya itu part dari rangkaian perjalanan untuk menempuh satu destinasi akhir yang lebih bagus. Betul. Itu sih. Karena memang kalau nggak ada prosesnya itu ya nggak belajar. Iya, kalau nggak belajar nggak tahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Nah, gitu. Berarti kan dengan durasi Bapak dari mungkin pernah kerja sama orang sampai akhirnya jadi CEO. Kalau nih Pak, contoh saya sebagai anak muda mau nanya sama Bapak, Pak, saya nggak punya modal nih, tapi saya mau jadi pengusaha kayak Bapak. Kira-kira Bapak bisa ngasih saran apa Pak? Bisa. Begini, kan gini. Saya nggak punya modal nih, jangan salah loh. Modal itu bukan hanya finansial, ya kan? Modal itu satu, kreativitas ada. Terus kedua itu skill, knowledge. Yang ini sebenarnya ada harganya, cuma beda bentuk, ada harga. Nah, terus selalu dalam berpikir kita itu, apalagi masih muda, kita masih energik, jangan pernah membunuh atau menutup kesempatan yang namanya networking. Jadi bangun networking seluas-luasnya. Networking itu apa? Ya itu tadi pertemanan, belajar, tukar pikiran dari satu komunitas ke komunitas lain. Dan jangan pernah memandang strata sosial. Karena apa? Berteman dan wah, lu gak level deh, jangan berteman sama kita, jangan gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita berada di mana, itu nggak pernah tahu. Tapi ya bukalah, yang penting pertemanan aja tulus. Iya. Tidak ada something behind. Saya ada itu nggak ada. Nah, setelah itu ada, kita itu berhasil bukan karena diri kita sendiri, tapi kolaborasi. Era kolaborasi itu ya sekarang, karena satu yang punya modal, uang, finansial, satu yang punya ide, satu yang punya skill, eksekusi. Jadi itulah rangkaian. Karena dengan begitu tumbuhnya hal yang dibangun dengan kolaborasi jauh lebih kuat daripada kita ngerjain sendiri. Gitu. Jadi mumpung masih muda, energik, wah, kalau saya boleh memutar kembali mungkin ya begitu yang saya lakukan pasti dari awal begitu. Kira-kira begitulah bisa. Pak, terima kasih banyak loh. Ini sudah banyak banget istilahnya insight dari sisi perusahaan juga, dari brand Harvest sendiri, lalu juga dari personality Bapak sendiri, bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang sudah Bapak buktikan. Semoga kedepannya Harvest Good semakin sukses ya Pak. Amin. Semakin tetap jaya dan makin banyak inovasinya yang bisa kita pelajarin. Sampai ketemu di episode selanjutnya.